Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu Pak Arif Ardiansyah, dan tak lupa teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Ahmad Fatoni. Di sini saya akan menerangkan materi tentang puasa wajib dan sunnah, yang mana materi pada bab 8 kelas 8 semester ganjil. Baik, lanjut slide selanjutnya, yaitu pengertian puasa. Puasa sendiri menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu shaum, yang berarti menahan diri. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, sedangkan menurut istilah sendiri adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu menurut istilah. Selanjutnya yakni dalil puasa. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang selanjutnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang artinya, beberapa hari tertentu maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baik, seperti itulah dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran. Dan selebihnya masih banyak dalil yang masih terdapat dalam Al-Quran sendiri. Kemudian lanjut slide selanjutnya, hukum puasa. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dijalankan dan tidak boleh ditinggalkan. Seperti contoh puasa wajib sendiri, seperti halnya dengan puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, ataupun puasa kafarat. Kemudian yang kedua ada puasa sunnah. Di sini puasa yang disunnahkan atau dianjurkan untuk dilakukan, tetapi kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa.
Kemudian yang ketiga ada puasa makruh, yakni puasa yang apabila dilakukan itu tidak dianjurkan, tetapi apabila ditinggalkan itu malah mendapatkan pahala. Kemudian yang terakhir ada puasa haram, yang mana puasa haram ini apabila kita lakukan itu akan mendapatkan dosa, dan apabila kita tinggalkan itu akan mendapatkan pahala. Nah, seperti itu kira-kira pembagian hukum puasa. Yang pertama ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Baik, langsung kita lanjut ya teman-teman ke slide selanjutnya, yakni syarat wajib puasa Ramadan. Di sini ada terdiri dari beberapa syarat wajib. Yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua baligh. Yang ketiga mempunyai akal sehat. Kemudian yang keempat suci dari haid dan juga nifas. Yang kelima sedang mukim atau tidak berpergian. Dan yang terakhir sanggup melaksanakan puasa. Nah, maksud dari syarat wajib yang pertama, kita harus wajib beragama Islam. Jadi sebelum kita melaksanakan bulan puasa Ramadan, syarat wajib yang pertama adalah kita harus beragama Islam. Jadi orang-orang yang tidak beragama Islam itu tidak wajib hukumnya untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah baligh. Istilahnya sudah dapat membedakan yang mana baik dan yang mana yang buruk. Biasanya balighnya di orang-orang laki-laki itu pada saat umur 8 sampai 12 tahunan itu sudah meranjak ke dalam masa-masa baligh. Kemudian yang ketiga mempunyai akal sehat. Kita harus mempunyai akal sehat sebelum kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Jadi istilahnya syarat wajib mempunyai akal sehat, yaitu kita harus mempunyai akal sehat. Ya istilahnya mempunyai akal sehat di sini kita bisa tidak gila, kita bisa membedakan yang mana yang buruk, yang mana yang baik, kemudian yang mana yang yang mana yang jahat, yang mana yang tidak bagus juga, dan lain sebagainya. Kemudian suci dari haid dan juga nifas. Nah ini pada sifat-sifat perempuan ya, yang laki-laki tidak mempunyai sifat ini. Kemudian sedang mukim atau tidak berpergian. Jadi ketika kita berpergian dan itu dalam kriteria orang yang bisa meninggalkan puasa, itu diperbolehkan dan tidak wajib baginya untuk puasa Ramadan. Kemudian sanggup melaksanakan puasa. Ya, kemudian syarat syah dalam puasa Ramadan. Yang pertama beragama Islam yang sudah tadi disebutkan. Kemudian yang kedua mumayyiz. Yang ketiga suci dari haid, nifas, dan juga wiladah. Kemudian yang keempat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Ya baik, adapun pengertian mumayyiz sendiri itu adalah seorang anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Nah itu pengertian dari mumayyiz. Baik teman-teman, langsung kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu rukun puasa Ramadan. Yang pertama niat. Nah adapun rukun yang pertama sendiri adalah kita harus berniat puasa Ramadan. Yang mana niatnya sendiri saya berniat berpuasa dalam bulan Ramadan lillahi ta'ala. Ataupun dalam bahasa Arabnya nawaitu soma badin anadai fardhi syahri Ramadana hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian niat yang kemudian rukun yang selanjutnya yaitu menahan diri sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh marah, istilahnya menahan diri sejak terbit fajar
sampai dengan terbenamnya matahari atau sampai dengan waktu berbuka tiba. Nah, langsung lanjut ke hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam hal-hal yang membatalkan puasa sendiri, ini ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Nah, jadi ketika kita berpuasa tidak boleh kita makan ataupun minum dengan sengaja, kecuali dengan ketika kita tidak sengaja meminum atau ketika kita tidak sengaja makan camilan dan sebagainya, itu diperbolehkan. Dalam artian atau yang perlu digarisbawahi, kita tidak sengaja melakukannya. Kemudian muntah dengan sengaja. Ya, selebihnya muntah dengan disengaja itu adalah hal yang membatalkan puasa. Kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah, di sini kita tidak boleh ketika saat kita berpuasa mengeluarkan mani dengan sengaja ataupun dengan perantara, ya, tidak boleh itu. Kecuali dengan ketika kita bermimpi basah dan itu tidak disengaja, itu tidak batal puasa orang tersebut. Baik, lanjut melakukan hubungan suami istri. Nah, ketika kita berpuasa, kita tidak boleh atau haram melakukan hubungan badan dengan suami istri pada saat kita melakukan ibadah puasa. Jadi istilahnya kita harus menahan dulu. Apabila kita masih menjalankan puasa, kita tidak boleh melakukan hubungan badan. Kita tahan, kemudian setelah puasa sudah ditunaikan atau setelah berbuka tiba, kita tidak nggak apa-apa istilahnya ketika kita hubungan suami istri. Apa sih istilahnya? Melakukan hubungan suami istri. Nah, tetapi kita tidak dianjurkan juga untuk melakukan hubungan suami istri pada saat bulan Ramadan tiba. Kemudian langsung lanjut ya. Hal-hal yang membatalkan selanjutnya yaitu membatalkan niat puasa, dan yang terakhir murtad. Murtad sendiri ialah pengertiannya kita keluar dari Islam, yaitu yang dinamakan murtad. Ya baik teman-teman, selebihnya yang bisa saya sampaikan itu dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, atau salah ucapan yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Dari saya sekian, dan saya mohon izin untuk cukupkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.